Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukron Wenggu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada materi kelompok 1, yakni falsafah dasar perekonomian Islam dan sumber hukumnya. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berasal dari dua kata, yaitu ilahi dari segi asalnya dan ijtihad dari segi penerapannya. Nah, sebagai pijakan bersama, ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai ilmu yang mengkaji kegiatan manusia dalam menggunakan sumber produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, baik bagi dirinya sendiri dan baik bagi orang lain dalam pendistribusian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam dengan harapan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada falsafah ekonomi Islam, yang mana falsafah ekonomi Islam ini mencakup 4 hubungan, yakni yang pertama ada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, yang kedua ada hubungan manusia dengan manusia, yakni hablum minan nas, yang ketiga ada hubungan manusia dengan alam, ya, dan yang terakhir adalah tujuan hidup manusia di bumi. Nah, yang pertama itu bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan baik berupa harta, kekayaan dan lain sebagainya, itu bagaimana cara seorang manusia mampu menggunakan harta tersebut di jalan Allah dengan baik. Jadi tidak serta-merta menghabiskan harta yang telah dititipkan kepadanya untuk kesenangan duniawi saja, tetapi dengan cara membelanjakan hartanya yang ia berikan, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di jalan yang baik sesuai dengan yang diajarkan di dalam Islam, seperti itu, guna untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu ada hubungan manusia dengan manusia. Nah, seperti yang sebelumnya saya katakan, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta, kekayaan sebagai nikmat yang baik untuk kita, maka kita wajib untuk membelanjakan harta itu di jalan Allah, yakni dengan memberikan makan kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim piatu dan lain sebagainya, guna untuk meningkatkan hubungan manusia dengan sesama manusia. Tidak hanya dengan manusia dengan Allah, tapi kita juga harus meningkatkan hubungan manusia dengan manusia melalui ekonomi Islam. Nah, yang ketiga ada hubungan manusia dengan alam. Nah, dari semua kenikmatan, tidak hanya kekayaan saja yang kita dapatkan, kita juga sebagai manusia wajib melestarikan lingkungan, baik alam dan lain sebagainya, guna alam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar yang nantinya akan bermanfaat untuk kita juga, seperti itu. Nah, untuk tujuan hidup manusia di bumi itu ada yang dikenal dengan sebutan falah. Falah ini berasal dari bahasa Arab yang dari kata kerjanya adalah al-fala yuflihu, yang berarti kesuksesan atau kemuliaan atau kemenangan. Nah, dari pengertian ini itu merupakan kemenangan atau kemuliaan dalam hidup seseorang. Menurut Islam, kata falah ini diambil dari kata Al-Quran yang sering dimaknai sebagai keberuntungan yang berjangka panjang baik dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Nah, selanjutnya ekonomi Islam dari nilai dan karakteristiknya. Nah, ekonomi Islam ini terbagi menjadi 4. Ada yang dikenal dengan ekonomi ilahi. Ya. Ekonomi ilahiyah merupakan ekonomi ilahiyah ini merupakan ekonomi Islam yang memiliki aspek-aspek transendensi yang sangat tinggi, suci, yang memadukannya dengan aspek materi atau dunia
atau profanitas. Nah, titik tolaknya adalah Allah dan tujuan untuk mencari Allah melalui jalan yang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada ekonomi akhlak. Ekonomi akhlak merupakan ekonomi yang dapat dikatakan dalam istilah lain sebagai etika bisnis. Itu berarti norma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam kehidupan pada umumnya mau tidak mau juga ikut dibawa serta dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seorang pelaku bisnis sebagai manusia. Jadi bagaimana cara seorang manusia melakukan bagaimana cara seorang manusia memiliki etika dalam berbisnis dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada ekonomi kemanusiaan. Ekonomi kemanusiaan ini berkaitan dengan sosial kemanusiaan. Jadi bagaimana ekonomi Islam ini dapat masuk dalam lingkungan sosial kemanusiaan yang mana ekonomi Islam ini mampu memberikan titik bagi para pebisnis untuk yang mana mampu mampu menguntungkan, kayak mampu meningkatkan perekonomian di sosial masyarakat dan lain sebagainya. Jadi ekonomi Islam ini tidak hanya berkaitan dengan berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mampu masuk dalam perekonomian kemanusiaan, yakni dengan saling membantu dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada ekonomi Islam ini memiliki karakteristik sebagai keseimbangan. Di dalam ekonomi Islam itu banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak sama seperti perekonomian pada umumnya. Maksudnya di dalam perekonomian Islam, seseorang pebisnis atau seorang pengusaha itu melakukan, jika dia berpatokan terhadap perekonomian Islam, maka ekonomi yang dibuatnya pasti akan seimbang karena dia memperhatikan nilai-nilai agama yang diajarkan kepadanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ekonomi Islam itu merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan perseorangan atau kelompok. Contohnya adalah kebutuhan hajat hidup, saling ridho terhadap manusia, adil dalam bertindak, dan mengurangi kepercayaan seperti tahayul dan memperoleh rezeki yang halal. Itulah gunanya ekonomi Islam. Nah, ini di sini maksudnya fungsi atau manfaat dari ekonomi Islam itu sendiri. Sedangkan sumber hukum, tentunya ya, kalau kita berbicara tentang ekonomi Islam, tentunya sumber hukum yang digunakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, di mana sudah banyak ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang bagaimana seorang manusia dalam menjalankan perekonomian Islam. Dari awal sabda Rasulullah yang dari awal beliau berdagang dan lain sebagainya, itu di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan semua. Banyak sekali materi-materi atau ayat-ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan mengenai tentang perekonomian Islam ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.